Pada seseorang dengan eksim atopi, perawatan kulit yang baik sangat penting untuk mencegah kekambuhan eksim atopi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share agar kami dapat menjadi partner terbaik untuk kesehatan Anda dan keluarga. Pertama, kita bisa membatasi mandi kita 5-10 menit, tidak terlalu lama. Kemudian kita hindari mandi dengan air panas. Jadi mandi cukup air hangat atau air yang suam-suam kuku. Kemudian kita dapat memilih pembersih yang lembut atau sifatnya cleanser. Setelah selesai mandi, kita keringkan tubuh kita dengan handuk yang lembut. Nah, handuk yang kita gunakan untuk mengeringkan tubuh selain harus lembut juga digunakan dengan cara ditepuk. Jadi jangan digosok-gosok pada kulit. Karena pada eksim atopi, barir kulit itu mudah rusak, oleh karena itu kita harus memperlakukannya dengan lembut. Kemudian setelah kita mengeringkan, kita langsung gunakan pelembab segera setelah mandi saat kulit masih lembab. Disarankan kita gunakan pelembab dalam 5 menit setelah kita mandi. Nah, pelembab apa yang disarankan untuk seseorang dengan eksim atopi? Pelembab yang disarankan adalah pelembab dengan kandungan emolien, misalnya kandungan ceramide, shea butter, dan lain-lain. Pastikan pelembab yang digunakan ini dalam jumlah yang cukup. Apabila kita hanya melakukan perawatan sehari-hari, mungkin kita dapat menggunakan lotion di seluruh badannya. Akan tetapi apabila kamu sedang mengalami eksim atopi yang sedang kambuh, mungkin di bagian yang eksim atopi tersebut kita dapat memilih pelembab yang lebih thick atau lebih kental, misalnya dalam sediaan krim atau dalam sediaan salep. Dan jangan lupa apabila kita sedang ada kekambuhan dermatitis atopi atau eksim atopi ini, kita harus mencari pemicunya dan segera menghindarkan pemicunya. Misalnya debu, karena di debu biasanya kita menemukan banyak yang namanya tungau debu rumah. Kemudian yang sering juga memicu atopi adalah polen atau biasanya serbuk dari tanaman-tanaman. Dan hati-hati dengan binatang peliharaan. Pada beberapa anak dengan eksim atopi dapat terpicu dari bulu binatang, misalnya bulu kucing. Kemudian juga kita harus memperhatikan pakaian yang dipakai. Pakaian dipakai sebaiknya menyerap keringat, kemudian dia lembut di kulit dan tidak terlalu banyak deterjen, pewarna, pewangi, atau pelicin pakaian. Misalnya kita dapat memilih pakaian yang 100% katun untuk anak-anak. Kemudian dari skincare yang dipakai, anak atopi ini cenderung memiliki kulit yang lebih sensitif. Oleh karena itu, kita dapat memilih skincare yang bersifat hipoalergenik, kemudian dengan minimal pewangi atau fragrance dan minimal preservatif atau pengawet di dalamnya. Nah, bagaimana gejalanya? Pada bayi, anak, dan dewasa, eksim atopi ini memiliki gejala yang berbeda. Pada bayi, biasanya kita temukan ruam kemerahan biasanya pada pipinya. Kemudian juga pada bagian seperti siku, lutut, yang biasanya terkena lantai, misalnya saat mereka merangkak, dan lain-lain. Kemudian pada anak-anak, misalnya anak-anak di atas 5 tahun, lokasi gatalnya ini berubah. Biasanya lokasi gatalnya kita temukan pada lipatan, misalnya pada lipat siku dan pada lipat lutut. Sedangkan pada dewasa biasanya kita temukan bisa pada wajah, pada dada, pada punggung, atau pada ekstremitas. Pada bayi juga cenderung ruamnya kemerahan dan membasah. Kadang-kadang kita menemukan bintil-bintil berisi cairan pada pipinya. Akan tetapi pada dewasa biasanya cirinya kulitnya kering, kemudian gatal, kemudian kadang-kadang kulitnya malah menebal dan menjadi kehitaman. Sekian pembahasan eksim atau dermatitis atopi. Saya Dr. Arini Astasari Widodo, SPKK. Sampai jumpa di konten selanjutnya.